meneliti tentang eh, pelindungan hukum jurnalis lokal di era digital, mengangkat kasus studi kasus yang ada di daerah saya sendiri Pak, tentang kekerasan terhadap wartawan yang tentang Riko Sempurna Pasariba itu Pak, yang meliput tentang isu perjudian yang dibikingi oleh oknum TNI gitu Pak. Jadi di sini penelitian saya ini tentang bagaimana pelindungan hukum jurnalis lokal itu eh, di era digital, terkhususnya untuk media online gitu Pak. Sorry. Bisa diulang nggak ini? Agak keputus aku. Oke Pak. Jadi penelitian saya di sini Pak apa Pak? Tentang bagaimana pelindungan hukum jurnalis lokal Mm-mm. di era digital Pak. Mm-mm. Tentang Oke. kasus kekerasan terhadap wartawan yang ada kasusnya itu di daerah saya Pak, di Kabanjahe Pak, kebetulan saya Kebanjai. Medan Pak. Kasusnya siapa? Kasusnya Riko Sempurna Pasaribu Pak, Oh, yang wartawan oke. Tribrata TV Pak. Ya, Oke Pak, ini saya izin langsung ke pertanyaan boleh Pak? boleh, teman. Oke Pak. Eh, izin Pak, Bapak kan sebagai bagian dari tim hukum Dewan Pers Pak. Jadi saya ingin Mm. bertanya Pak, eh, bagaimana pandangan Bapak mengenai kondisi jurnalisme lokal di Indonesia, khususnya di daerah lokal seperti Kabanjahe Pak, gitu Pak. Eh, oke, terima kasih. Untuk jurnalis lokal nasional itu sebetulnya nggak ada ya. Jurnalis ya aja, jurnalis media aja. Persoalan lokal ini kan cuma persoalan dia medianya berada di daerah gitu ya. Iya Pak. Itu. Tapi memang dalam pengaduan yang kami terima cukup banyak pengaduan masuk ke Dewan Pers tentang masalah justru lebih banyak masalah skena pemberitaan ya ke Dewan Pers. Selain itu juga memang banyak juga pengaduan kasus kekerasan terhadap wartawan di daerah. Tapi khususnya untuk kekerasan terhadap wartawan di daerah ini, khususnya di Sumatera Utara, memang lebih banyak kasusnya terkait ini ya, ada penyalahgunaan profesi wartawan. Jadi dalam tanda kutip memang setelah kita, jadi semua pengaduan kekerasan terhadap wartawan yang masuk ke Dewan Pers itu kita verifikasi. Dalam hal ini yang memverifikasi adalah ada Satgas anti kekerasan wartawan di Dewan Pers. Nah kebetulan memang saya koordinator Satgas anti kekerasan wartawan di Dewan Pers, dan banyak memang pengaduan laporan wartawan mengalami kekerasan di Sumatera Utara ini. Tapi kebanyakan memang setelah kita verifikasi ternyata bukan karena kerja-kerja jurnalistiknya, bukan dalam konteks dia menjalankan tugas profesinya sebagai wartawan, tapi ada penyalahgunaan profesi wartawan. Artinya dugaan motifnya justru uang atau pemerasan ya, itu yang terjadi. Kebanyakan terjadi pemerasan. Jadi kok wartawan, jadi istilahnya wartawan wartawan yang tidak profesional dan medianya juga tidak jelas. Itu yang banyak terjadi di Sumatera Utara ini. Yang banyak pengaduannya masuk ya. Nah, itu pengaduan yang masuk yang kita verifikasi itu. Dan artinya ya istilahnya dalam tanda kutip wartawan abal-abal yang banyak Iya. yang menjadi korban kekerasan di Sumatera Utara ini ya, di sejumlah daerah. Ada yang di Kabanjahe, kemudian Siantar, apalagi Simalungun, Labuan Batu, dan beberapa daerah kabupaten lain di Sumatera Utara. Itu
pengaduannya masuk ke Dewan Pers. Tapi tentu sekali lagi kebanyakan penyalahgunaan profesi wartawan, motifnya pemerasan minta uang. Nah itu banyak yang terjadi. Tapi kalau untuk yang kekerasannya karena kerja jurnalistiknya, tentu Dewan Pers selalu menyikapi itu dengan ini ya, bahwa menyatakan ya kasus yang kekerasan terhadap wartawan dalam melakukan kerja jurnalistiknya, atau karena dampak dari beritanya, itu harus diproses ya. Jadi harus diproses secara hukum. Jadi kami mendorong penegak hukum untuk mengusutnya dan menyelesaikan sampai pengadilan. Begitu, Samuel. Iya Pak. Mungkin menarik Pak tadi Pak, kan Bapak bilang tadi kan memang kita sekarang ini wartawan ini, kebetulan saya dikit cerita ya Pak. Kemarin kan saya udah wawancara juga Pak sama LBH yang menangani kasus ini dari LBH Medan. Saya wawancara juga kepada PWI, sama Polres lokal serta Humas Polres Karo juga Pak. Jadi ya memang yang tadi saya wawancara itu dari informan utama dari Dewan Pers sendiri Pak. Hampir sama sih Pak, gimana Pak, kan masalah di zaman sekarang itu kebanyakan wartawan ini Pak, atau wartawan media lokal atau media online itu sekarang itu nggak punya izin gitu Pak. Bahkan mereka itu pemerasan seperti kata Bapak, mereka bilang tadi kayak pemerasan, penyalahan gunaan profesi wartawan dari Dewan Pers sendiri gitu Pak. Apakah ada solusi agar wartawan-wartawan ini semua itu profesional gitu Pak, bersertifikasi, tidak ada wartawan abal-abal, agar mereka itu tidak menyalahi profesi itu sendiri Pak? Ya, tentu Dewan Pers sudah mengeluarkan, sudah bikin peraturan tentang profesionalitas wartawan ya, wartawan profesional dan media profesional ya. Itu sudah ada peraturannya, termasuk untuk Dewan Pers juga sudah mengeluarkan peraturan tentang perusahaan pers, tentang wartawan, perusahaan pers yang harus terverifikasi, yang harus diverifikasi, himbauan kepada media-media yang belum terverifikasi untuk mengajukan untuk diverifikasi ya, untuk didata, supaya terdaftar di Dewan Pers. Dan kepada jurnalisnya, untuk jurnalisnya kan tentu harus profesional. Nah, salah satunya untuk mengujinya itu lewat uji kompetensi wartawan. Nah, nanti sertifikatnya Dewan Pers lah yang akan mengeluarkan. Nah, persoalan bagaimana menangani wartawan, penyalahgunaan profesi wartawan, wartawan abal-abal ini dan media yang abal-abal. Tentu Dewan Pers sudah memiliki MOU ya, dengan Kapolri, dan juga sudah MOU tentang perlindungan kebebasan pers, yang isinya tentang kasus sengketa pers itu menjadi kewenangan di Dewan Pers. Nah, dan ada PKS, perjanjian kerjasama Dewan Pers dengan Polri, juga turunan dari MOU itu. Itu lebih detail, yang mengatur tentang perlindungan, menjamin kemerdekaan pers dan penanganan penyalahgunaan profesi wartawan. Nah, di PKS ini jelas diatur yang jika itu tidak terkait tugas profesi wartawan, misalnya karena motifnya pemerasan, motifnya uang, motif kepentingan pribadi, nah itu kita serahkan kepada kepolisian ya, untuk menggunakan undang-undang lain di luar undang-undang pers. Nah, itu kewenangan kepolisian lah.
menindaknya. Apakah diproses dengan KUHP atau undang-undang lain yang jika terjadi penyalahgunaan profesi wartawan misalnya seperti pemerasan, ya diproses saja secara pidana, karena itu sudah pidana itu kalau udah ada terjadi pemerasan memanfaatkan menyalahgunakan profesi wartawan. Nah, itu diatur dalam PKS ya, perjanjian kerjasama Dewan Pers dengan Polri. Kalau gini Pak, kalau tadi kita menyinggung sedikit tentang ada media yang terverifikasi, wartawan yang bersertifikasi Pak. Umumnya kalau perusahaan media itu bermasalah, tapi medianya ini terverifikasi karena ada MOU Dewan Pers dengan Kepolisian Republik Indonesia, maka jika ada sengketa maka diserahkan ke Dewan Pers, Pak. Tapi kalau gimana kalau medianya ini tidak terverifikasi, apakah langsung ditindaklanjuti oleh kepolisian atau gimana itu? Kalau jadi begini, di Undang-Undang Nomor 40 tahun 99 itu memang tidak mengatur media itu wajib terverifikasi. Tapi di Undang-Undang itu mengatur bahwa Dewan Pers dimandatkan punya tugas, punya fungsi, salah satunya adalah untuk mendata perusahaan media dan wartawan. Nah, mendata ini adalah yang kita sebut dalam verifikasi media itu dengan metodenya verifikasi. Nah, jadi media-media yang tidak belum terverifikasi pun, tapi ketika dia mengalami kriminalitas sengketa, nah itu tetap kalau sesuai dengan kerja-kerja jurnalistiknya, sesuai dengan kaedah-kaedah jurnalistik dan mematuhi kode etik jurnalistik, ya tetap menjadi kewenangan Dewan Pers, tetap di dalam perlindungan undang-undang pers ya. Jadi kewenangannya di Dewan Pers. Tapi kalau medianya tidak jelas, jadi ada di pasal di kode etik jurnalistik itu, kalau yang pertama adalah berita itu, wartawan itu menulis berita harus yang akurat, berimbang, dan tidak beretikat buruk. Nah, kalau sudah tidak, medianya tidak jelas, tidak ada badan hukumnya, website cuma website blog gitu. Nah, wartawannya dia, direktur Diverifikasi. perusahaannya dia, pemretnya dia, editornya dia. Ini kan nggak memenuhi syarat sebagai media. Ada syaratnya, syarat harus ada struktur manajemen redaksinya. Nah, kalau itu tidak memenuhi syarat dan kerjaannya wartawannya datang ke wawancara, datang ke kepala sekolah, minta uang, memeras ke kepala desa, kepala dinas dan lain sebagainya, itu tindakan pidana. Kita tidak akan melindungi itu. Iya. Kita justru itu sudah kita atur jelas dalam PKS. Yang tindakan pidana seperti itu silakan itu harus diproses dengan undang-undang pidana ya, KUHP ya. Silakan itu tugasnya kepolisian memproses itu. Tidak boleh ada yang melakukan penyalahgunaan profesi wartawan itu, karena fungsi pers itu adalah untuk kepentingan publik, untuk informasi, menyampaikan informasi ke publik, edukasi, hiburan, dan kontrol sosial ya. Kontrol sosial ini termasuk mengawasi berjalannya roda pemerintahan. Nah, itu tugasnya pers. Tapi kalau motifnya uang, memeras, apalagi memeras itu, ya itu dipidana aja di polisi. Silakan, tugasnya polisi itu memprosesnya. Itu Samuel. Iya Pak. Selanjutnya ya Pak, cukup menarik sih Pak ya. Kemarin juga saya sempat wawancara dengan beberapa wartawan lokal di sana ya Pak. Mereka itu sebagian itu ada salah satunya Pos Metro Medan, Media 24 Jam. Saya wawancarai mereka Pak. Mereka ini wartawan red line katanya Pak, kayak lebih Apa? sering wartawan merah gitu Pak. Lebih sering meliput kasus-kasus perjudi tentang sensitif gitu Pak, kriminal lah gitu Pak.
Hmm. Mereka itu apalagi meliput tentang apa, isu-isu sensitif tentang kesalahan pemerintah atau suatu institusi itu pak, mereka itu kerap kali mendapatkan ancaman gitu pak, dari mau dari langsung dari pihak aparat penegak hukum itu sendiri gitu pak. Bahkan mereka itu menyewa, kadang katanya berani menyewa preman untuk memberikan intimidasi atau ancaman kepada mereka pak. Itu kan kita tahu kalau pers ini sebenarnya sebagai kontrol sosial, sebenarnya itu Dewan Pers menanggapi itu bagaimana ya pak, agar Dia apa juga apa meliput apa yang merah-merah iya Pak, apa tentang tuh? kasus-kasus isu-isu sensitif Ah, seperti itu Pak. Tentang hmm, kasus korupsi yang ada di desa gitu Pak, atau hmm. kebocoran yang ada di satu dinas gitu Pak. Oh, Hmm. yang nah yang begini-gini nih patut diperiksa juga, dicurigai juga. Saya agak agak sanksi juga media-media wartawan-wartawan yang begini. Kalau ke desa, ke apa, kalau tugasnya ya benar untuk mengawasi jalannya pemerintahan itu bagus. Tapi kalau, nah ini patut kita lihat juga bahwa ini yang sering terjadi, yang pengaduan ini adalah eh, dia memeras kepala desa, terus kepala sekolah. Nah, alasannya mengawasi dana bos, dana desa. Nah, terus ujung-ujungnya dia meminta uang kepada kepala desa, kepala sekolah. Nah, ini kan tindakan penyalahgunaan profesi wartawan. Ini wartawan abal-abal yang seperti ini. Walaupun Nah, kita justru menyerahkan ke kepolisian kalau ada terjadi ada laporan misalnya pengaduan dari masyarakat yang merasa diperas, yang merasa siapapun itu termasuk kepala desa kah atau kepala sekolah, ya kita silakan serahkan ke kepolisian, ditangkap aja yang kasus-kasus begini, diusut aja, dipidanakan karena itu udah tindakan pidana itu. selanjutnya Pak, kalau kalau ada kasus selain kekerasan gitu Pak, misalnya tentang di suatu media karena dia menerbitkan suatu berita, ada nih orang yang tersinggung sehingga dia melaporkannya ke Dewan Pers, itu proses mediasi itu bagaimana ya Pak? Oh, kalau ada yang kasus soal berita, nah, yang pertama kan mekanismenya dia bisa mengajukan hak jawab atau hak koreksi atau mengadukan ke Dewan Pers. Nanti mekanismenya di Dewan Pers, dia mengadukan ke Dewan Pers. Dewan Pers nanti yang akan memeriksa, menganalisis dan memberikan rekomendasi. Ya ada prosesnya di Dewan Pers, proses analisa. Ada tim analisnya nanti yang akan memeriksa Ada tim dari mulai dari judul isi berita sampai proses dia bagaimana dia, apakah dia sudah mengkonfirmasi bagaimana datanya, apakah sudah benar, apakah sudah diuji, sudah diverifikasi data-datanya, informasinya. Nah itu kita ini kita di Dewan Pers nanti akan ada tim di komisi pengaduan, ada tim analisnya yang nanti melakukan pemeriksaan itu. Pak, kalau tadi kan saya membahas tentang jurnalis lokal gitu Pak. Kalau menurut Dewan Pers sendiri Pak, apakah ada perbedaan tingkat kerentanan di antara jurnalis lokal atau jurnalis Tempo gitu Pak? Jurnalis Tempo, jurnalis nasional gitu Pak, media-media besar dibandingkan media kecil gitu Pak. Kan memang bahkan media besar sendiri pun kayak baru-baru kemarin tuh Pak dikirimi kepala babi gitu Pak. Apakah sebenarnya sama tuh gimana gitu Pak? Ke tingkat Sebetulnya kerentanannya. sebetulnya tingkat kerentanannya sama aja sih. Kalau yang medianya meliput isu sensitif yang uh, menyinggung orang-orang yang berpengaruh, punya kekuasaan, punya kekuatan, punya yang tersinggung gitu ya karena berita itu, atau di berita, apalagi beritanya soal dugaan korupsi, kerusakan lingkungan sebuah perusahaan gitu ya. Nah itu memang berisiko, sama aja risikonya, baik itu media nasional maupun di media media di daerah ya. Kalau masuk beralih ke undang-undang nih Pak, menurut Dewan Pers Pak, apakah Undang-Undang 40 tahun 2019
sendiri tentang pers sudah cukup Pak untuk melindungi profesi wartawan itu sendiri? Untuk sementara ini sampai saat ini masih relevan dan cukup ya undang-undang pers itu untuk perlindungan wartawan dan media di pers di Indonesia ya. Uh, Meskipun masih ada yang menjadi persoalan kan penerapan undang-undangnya dan ya penerapan undang-undangnya dan proses hukumnya di penegak hukum, di aparat penegak hukum itu yang jadi persoalan. Tapi kalau untuk undang-undangnya saya rasa masih relevan untuk menjaga kebebasan pers. Meskipun memang ada beberapa perlu ada terobosan ya, tapi ya kita untuk melakukan revisi menguatkan itu belum bisa kita lakukan ya di masa pemerintahan ini. Di beberapa 2 periode di pemerintahan sebelumnya apalagi sama aja. Kita khawatir kita melihat di pemerintahnya, di parlemennya itu khawatir justru nanti kalau kita revisi jadi malah melemahkan ini undang-undangnya dan menjadi melemahkan kebebasan pers. Kita nggak tahu kan motif apa kita belum percayalah dengan parlemen sekarang dengan komposisi apa namanya partai politik fraksinya yang mayoritas pro pemerintah ya, tidak ada belum ada check and balance-nya, belum ada apa namanya ya, belum ada yang berani menjadi oposisi yang di parlemen ya terhadap pemerintahan. Gitu sih. Yang mengawasi jalannya pemerintahan ini di DPR ya hampir semuanya masih ya jadi koalisinya pro pemerintah semua, mayoritas ya. Kalaupun ada yang tidak masuk di koalisi pemerintahan, tapi ya sama juga tidak menjadi oposisi terhadap pemerintah sebagai pengawasan tugas dan fungsinya legislasi dalam mengawasi jalannya pemerintahan ya. Nah kita bisa lihatlah dari sebagai undang-undang yang dilahirkan di parlemen yang sekarang ya. Misalnya yang terbaru ya undang-undang TNI untuk rapat pembahasannya aja tertutup dan diam-diam atau bersembunyi di hotel mewah. Itu kan jadi pertanyaan dan menyaksikan soal transparansinya dan ternyata terbukti bahwa setelah diketok ya isinya malah tidak untuk kepentingan rakyat ya, tapi untuk kepentingan kelompok tertentu. Itu Samuel. Ada lagi? Berarti kalau ada nih Pak undang-undang yang masih bertentangan dengan wartawan seperti undang-undang ITE itu gimana Pak? Kalau ada? Ya, undang-undang ITE juga masih berpotensi mengancam kebebasan pers ya. Misalnya di pasal 27A yang ITE yang revisi kedua ya, kan ada revisi kedua. Dari sebelumnya revisi pertama 27 ayat 3 tentang pencemaran nama baik dan di revisi kedua jadi 27A, tapi substansinya sama aja, masih menjadi pasal karet yang bisa mengancam kebebasan pers. Jadi jurnalis media masih bisa dikriminalisasi, dilaporkan secara pidana. Nah ini kan jadi masalah. Masih ini masih ada pasal-pasal karet di Undang-Undang ITE, termasuk yang
di KUHP yang baru ya, yang berlaku 2026 nanti, itu juga banyak pasal-pasal karet, pasal-pasal krusial yang justru mengancam kebebasan pers, mengancam kebebasan berekspresi, berpendapat warga negara. Kan Dewan Pers ini lembaga independen gitu ya Pak, cuman yang ada di Jakarta. Ada nggak Pak program advokasi gitu atau program untuk memperkuat wartawan-wartawan yang ada di berbagai daerah gitu Pak? Ya, kalau untuk program Dewan Pers ada di misalnya Dewan Pers ada program ke daerah, tapi memang belum menjangkau seluruh Indonesia karena keterbatasan anggaran Dewan Pers dari APBN ya. Apalagi sejak ada efisiensi efisiensi anggaran oleh Presiden Prabowo ini, pemotongan anggaran Dewan Pers cukup besar dan membuat Dewan Pers ya memang memiliki keterbatasan ya untuk program ke daerah. Tapi itu tidak menyurutkan langkah-langkah Dewan Pers melakukan tugas fungsinya dalam menjaga kemerdekaan pers, dalam mendorong untuk kesejahteraan jurnalis, kesejahteraan media yang lebih sehat dan terwujudnya menjaga kebebasan pers gitu ya. Tadi kan ada kerjasama dengan Polri gitu Pak, ada MOU selain dengan Kepolisian Republik Indonesia, apakah ada MOU atau kerjasama dengan pihak lain untuk menangani kekerasan Pak? Ada MOU Dewan Pers selain dengan Polri, ada dengan Kejaksaan, ada dengan Mahkamah Agung, ada dengan LPSK ya, Lembaga Pelindungan Saksi Korban, dan baru-baru ini Dewan Pers juga sudah membuat mekanisme nasional perlindungan wartawan ya, terkait kekerasan. Nah itu melibatkan stakeholder yang lain, melibatkan kita setelah menyepakati dan akan menandatangani MOU juga untuk perlindungan wartawan, mekanisme nasional perlindungan wartawan. Itu Dewan Pers, ada Polri, ada Kejaksaan, lalu bersama LPSK, Komnas HAM, Komnas Perempuan, dan TNI ya, TNI juga, serta Kementerian PPA. Terakhir nih Pak, Pak Ya. kan jurnalis sekarang ini kan menjadi dianggap kadang profesi yang karena kan banyak yang sekarang mencuri nama jurnalis ini gitu Pak. Bahkan di era digital sekarang banyak pejabat-pejabat atau pemerintah itu mereka memberitakan diri mereka sendiri gitu Pak. Untuk menghadapi tantangan di era digital sekarang itu gimana sih Pak agar profesi jurnalis ini dapat tetap eksis dan sebagai kontrol sosial yang penting gitu? Ya tentu ya ini tantangan media sekarang yang tidak secara bisnis memang punya tantangan yang cukup serius ya, karena secara bisnis konvensional gitu rata kan media dari iklan, sementara belanja iklan perusahaan swasta itu banyak ke platform digital raksasa ya, seperti Google, YouTube, Facebook dan lain sebagainya itu. Jadi
ya itu memang kondisi yang terjadi. Tapi lagi-lagi di jurnalisme tentu tidak akan mati, dan karena meskipun sekarang di media sosial orang lebih cepat untuk mendapatkan informasi, tapi kan tidak belum terverifikasi. Nah, untuk berita tentu dengan jurnalisme lah masyarakat bisa mendapatkan informasi berita yang akurat karena terverifikasi berdasarkan fakta. Nah, jadi ya di dunia di disrupsi digital sekarang, jurnalisme tentu tetap akan tumbuh dan punya tempat lah di situasi disrupsi digital sekarang. Dan dari Dewan Pers sebetulnya kita sudah mendorong agar pemerintah di tengah efisiensi anggaran ini tentu mendorong pemerintah agar belanja iklannya itu kerjasamanya ke media, bukan ke lewat influencer, lewat media sosial. Nah, itu yang supaya kita bisa tetap menjaga medianya tetap sehat, bisnisnya. Ini untuk kepentingan publik. Kalau tidak ada media yang sehat, tidak ada media yang banyak media yang berkurang, ini kan yang rugi adalah publik. Karena publik butuh berita, butuh media, butuh jurnalis, butuh wartawan yang melakukan kerja-kerja jurnalistik itu, yang memverifikasi semua informasi yang ada di masyarakat, termasuk sebagai kontrol sosial. Makanya pemerintah harus lebih punya kebijakan yang mendukung media ini untuk kepentingan menjaga kebebasan pers. Karena jika tidak ada kebebasan pers, masalah yang rugi adalah publik, masyarakat, dan tentu pemerintah juga akan rugi nantinya. Negara akan rugi, tidak ada melemahkan demokrasi, dan itu dampaknya luas ya di segala lini. Itu Samuel. Ini sangat penting untuk menjaga demokrasi suatu negara gitu ya, Pak. Oke, sama-sama. Kamu wawancara kalau di Semut itu wawancaranya KKJ, Komite Keselamatan Jurnalis, dan Aji Medan tuh, karena yang banyak menangani kasus kekerasan terhadap wartawan di Sumatera Utara itu Aji Medan. Iya Pak, kemarin saya kesana sih Pak, cuman dilempar ke LBH Medan suratnya Pak. Oh, dilempar ke LBH Medan ke sini. Oh, ke si siapa wawancara LBH Medan, si itu Pak Irfan. Iya, Irfan. Oh, Irfan ya. Medan, Pak. Ya. Oke. Makasih banyaknya Pak udah dibantu. Semoga sama-sama. Ya. Kelancaran dalam berkomunikasi juga Pak. Semoga lancar skripsi ya. Iya Pak, skripsi Pak. Oke, ya Samuel, semoga bermanfaat ya. Sama. Selamat siang. Izin ya Pak. Makasih banyak Ya. Pak. Sekali lagi.